Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok grup B akan mempresentasikan visual sistem nilai layanan dan 7 prinsip panduan IT IL. Saya sendiri Muhammad Haikal Roziki, NBI 14617065. Dan saya Ditya Yoga Pratama, NBI 14617000064. Apa itu sistem nilai layanan? Visualisasi dan pembentukan sistem nilai layanan dalam suatu organisasi merupakan kebutuhan esensial lingkungan bisnis modern. ITIL 4 mempertimbangkan Service Value System atau yang bisa disebut juga SVS yang menggambarkan representasi berbagai aset layanan atau komponen dan aktivitas organisasi di sepanjang siklus hidup layanan. Berbagai komponen ITIL sebagai berikut. 7 prinsip panduan, pemerintahan, rantai nilai layanan, praktek, dan perbaikan berkelanjutan. Peluang atau permintaan. Di kiri saya itu ada gambar, itu merupakan lingkup dari SVS. Lalu peluang dan tuntutan adalah masukkan ke sistem nilai layanan. Ini memicu aktivitas dalam sistem untuk menciptakan dan menghasilkan nilai baik, memenuhi permintaan atau memanfaatkan peluang. Sedangkan permintaan adalah saat pelanggan membutuhkan sesuatu yang spesifik dan dipahami dengan baik. Mereka tahu apa yang mereka inginkan. Permintaan dapat dilihat sebagai nilai menarik pelanggan dari penyedia layanan dan mereka termasuk dalam salah satu dari 3 kategori. Pertama, permintaan nilai. Dari permintaan nilai ini, pelanggan membutuhkan sesuatu. Ini bisa berupa produk atau layanan. Disinilah katalog layanan dapat memberikan nilai. Kedua, permintaan informasi. Di sini pelanggan perlu mengetahui sesuatu agar mereka dapat merencanakan, menyelesaikan tugas, atau membuat keputusan. Beberapa tuntutan informasi dapat diantisipasi dan ditangani secara proaktif melalui komunikasi push dan portal layanan mandiri. Tuntutan informasi lain akan menjadi baru, biasanya produk perubahan. Ketiga, permintaan kegagalan, adanya tidak beres dan harus diperbaiki. Menciptakan permintaan bantuan, mungkin aplikasi perbankan seluler tidak berfungsi, ataupun mobil pelanggan rusak, apapun alasannya itu, pelanggan ingin berinteraksi dengan meja layanan melalui saluran pilihan mereka, atau yang bisa disebut AKA, Omni Channel ITSM. ITIL menawarkan 7 prinsip panduan. Pertama, fokus pada nilai. Kedua, mulailah dari mana Anda berada. Ketiga, lanjutkan dengan umpan balik. Keempat, berkolaborasi dan mempromosikan visibilitas. Kelima, berpikir dan bekerja secara holistik. Keenam, tetap sederhana dan praktis. Ketujuh, mengoptimalkan dan mengotomatiskan. Untuk memastikan pemahaman bersama, menetapkan pendekatan umum untuk manajemen layanan di seluruh organisasi, dan membuat keputusan dan tindakan organisasi yang sesuai dengan panduan ITIL. 7 prinsip ini menciptakan fondasi yang diperlukan untuk membangun budaya dan perilaku di seluruh organisasi, yaitu pengambilan suatu keputusan strategis dalam operasi sehari-hari. Tata kelola. Tata kelola adalah kerangka kerja formal yang menyediakan struktur bagi organisasi untuk memastikan bahwa ada sarana bagi organisasi untuk menetapkan arah dan kendali. Semua investasi yang dilakukan oleh organisasi mendukung tujuan bisnis dan menciptakan nilai. Rantai nilai layanan.
Jika sistem nilai layanan adalah model manajemen, rantai nilai layanan SVC adalah model operasi yang menjadi inti dari SVS. Ini mendefinisikan 6 jenis aktivitas utama di mana setiap aktivitas aliran nilai dapat diperhatikan. Hal penting yang perlu diketahui di sini adalah bahwa rantai nilai layanan adalah model operasi di mana aliran nilai layanan mengalir dan permintaan atau peluang ke nilai. Tidak seperti model siklus hidup layanan linear yang terlihat di ITIL 3, rantai nilai layanan cukup fleksibel untuk memetakan jalur apapun dari permintaan ke nilai, termasuk proses gesit berulang. Saat kami memperbesar rantai nilai layanan tersebut, kami melihat ada 6 aktivitas. Pertama, rencanakan. Kedua, terlibat. Ketiga, desain dan transisi. Keempat, dapatkan dan atau buat. Kelima, memberikan dan mendukung. Keenam, tingkatkan. Produk dalam layanan bukanlah aktivitas. Itulah sebabnya mereka ditampilkan dengan warna biru. Mereka adalah kendaraan di mana nilai ditransfer ke pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perbaikan berkelanjutan. Peningkatan layanan berkelanjutan berfokus pada peningkatan dengan meningkatkan efisiensi, memaksimalkan efektivitas, dan mengoptimalkan biaya layanan, sumber daya, dan praktik manajemen layanan TI yang mendasarinya. Tujuan utamanya adalah untuk terus menyelaraskan dan menyelaraskan kembali layanan TI dengan kebutuhan atau permintaan bisnis yang terus berubah, dengan mengidentifikasi dan mengimplementasikan peningkatan layanan TI yang mendukung proses bisnis. Tujuh prinsip panduan ITIL. Pertama, fokus pada nilai. Nilai layanan selalu ditentukan dalam perspektif pelanggan. Setiap layanan atau produk harus menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemangku kepentingannya. Lebih dari sekedar penciptaan nilai, itu harus direalisasikan dan diakui oleh para pemangku kepentingan setelah realisasi nilai. Setiap layanan menghasilkan output yang dapat diukur dan diperiksa melalui utilitas dan garansi. Saat berfokus pada nilai, seseorang harus siap tahu siapa yang dilayani. Oleh karena itu, dalam skenario ini penyedia layanan harus menentukan konsumen layanan dan pemangku kepentingan utama yang yaitu pelanggan, pengguna, atau sponsor dan lain-lain. Dengan melakukan ini, penyedia layanan akan mendapatkan kejelasan tentang siapa yang akan menerima nilai dari apa yang sedang dikirimkan, dimodifikasi, atau ditingkatkan. Mulailah dari mana Anda berada. Organisasi yang hampir membangun sistem baru cenderung membatalkan sistem yang ada atau mencoba menetapkan skenario idealis untuk membuat atau meningkatkan sistem baru. Dalam kecenderungan ini, organisasi akan kehilangan peluang untuk memanfaatkan lingkungan yang ada, praktik, teknologi yang berguna saat membangun yang baru atau meningkatkan yang sudah ada. Lanjutkan dengan umpan balik. Setiap layanan yang dibangun dilakukan dengan pendekatan langkah demi langkah, masuk akal dan praktis untuk menyelesaikannya secara berulang. Daripada melakukan semuanya sekaligus, ini akan membantu dalam mengatur pekerjaan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat diatur, yang dapat dieksekusi secara berurutan dan dengan kontrol yang sesuai. Iterasi yang berurutan harus diurutkan berdasarkan kebutuhan. Mungkin untuk membangun layanan atau layanan baru atau meningkatkan atau memodifikasi yang sudah ada. Iterasi individu harus mempertimbangkan persyaratan dan sumber daya yang tersedia dan harus dapat dikelola. Ini akan memastikan bahwa hasil yang dihasilkan harus nyata dan dikembalikan tepat waktu. Saat iterasi berlangsung harus ada umpan balik yang berkelanjutan untuk mengevaluasi dan memvalidasi kemajuan perubahan yang dilakukan.
inisiatif untuk memperkenalkan layanan baru atau meningkatkan layanan yang ada, dan lain-lain. Jika dilakukan dengan cara yang terorganisir dengan memiliki beberapa iterasi dan upaya yang lebih kecil, dapat memastikan keberhasilan inisiatif secara keseluruhan. Selanjutnya, kolaborasi dan promosikan visibilitas. Saat sebuah organisasi mengambil inisiatif, keterlibatan orang yang tepat sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Ini melibatkan asimilasi informasi yang benar, yang lebih relevan dan tepat untuk memajukan inisiatif dengan kemungkinan sukses yang meningkat dalam jangka panjang. Organisasi saat ini semakin menekankan pada memungkinkan budaya kolaboratif untuk menghadirkan solusi inovatif, ide-ide yang melibatkan perspektif yang berbeda dari para ahli, pandangan, dan wawasan penting membantu dalam membangun kondisi kerja yang lebih baik, kebijakan dan praktik yang lebih baik, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berpikir dan bekerja secara holistik. Saat membangun dan mengelola layanan TI, seseorang perlu mengetahui gambaran keseluruhan dari sistem manajemen layanan dan pandangan mata uang. Diperlukan pemahaman yang jelas tentang bagaimana semua komponen organisasi layanan diorganisir dan berfungsi bersama. Untuk memahami ini, diperlukan visibilitas keseluruhan sistem, mulai dari awal hingga akhir. Kita harus memvisualisasikan untuk memahami fungsi sistem dan dampak variasi kinerja berbagai komponen yang digunakan dalam layanan. Di sini tidak ada layanan praktik proses departemen dan pemasok yang berdiri sendiri. Keluaran yang diberikan organisasi kepada dirinya sendiri, pelanggannya, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan terganggu, kecuali jika organisasi tersebut bekerja secara terintegrasi untuk menangani aktivitasnya secara keseluruhan, bukan sebagai bagian yang terpisah. Namun semua aktivitas organisasi harus difokuskan pada penyampaian nilai. Tetap sederhana dan praktis. Prinsipnya, tetap sederhana dan praktis menekankan pada penetapan langkah-langkah minimum yang diperlukan dalam suatu pendekatan atau proses untuk mencapai tujuan. Penting untuk menghasilkan solusi yang dapat diterapkan praktis dan dapat dipahami saat memberikan solusi yang selanjutnya harus dapat memberikan nilai kepada pelanggan dalam hal hasil yang ingin dicapai pelanggan. Ini berlaku untuk setiap proses, praktik, pendekatan, solusi, dan lain-lain yang ditentukan untuk layanan. Menentukan langkah-langkah minimum atau optimal yang penting untuk memberikan hasil diperlukan untuk membuatnya sederhana dan relevan. Selanjutnya, optimalkan dan otomatisasi. Pengoptimalan mengacu pada membuat sesuatu menjadi lebih efektif dan meningkatkan kegunaannya sesuai kebutuhan. Pengoptimalan harus dilakukan untuk seluruh layanan sistem, proses, produk, dan lain-lain. Tujuan pengoptimalan membantu dan memaksimalkan nilai dengan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya teknologi. Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan harus memiliki tujuan yang dimaksudkan untuk mendukung tujuan keseluruhan dan dari manajemen dan organisasi layanan. Ini harus dioptimalkan ke tingkat yang masuk akal untuk dilakukan.
Oke, sekian dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah perkataan dan salah tulis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mewakili dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.